guys, kita dari kelompok 4 dengan judul Distribusi Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Aku Zika Aisyah Sophia dengan NPM akhir 011. Halo, aku Priska Mai Mafiroh, NPM akhir 017. Halo, aku Ayu Dianggrani dengan NPM akhir 108. Halo, selalu bahagia dan ceria. Aku Devina dengan NPM akhir 019. Perkenalkan, nama aku Febrita Safa dengan NPM akhir 249. Perkenalkan, nama saya Lady Siftiani Nabila dengan NPM akhir 247. Saya dari kelompok 4, Manajemen Pemasaran dengan materi distribusi. Nah, untuk yang pertama, aku bakalan bahas tentang manajemen saluran distribusi atau biasa disebut dengan saluran distribusi, saluran perdagangan, atau saluran pemasaran. Dengan definisi umumnya yaitu memberikan gambaran tentang saluran distribusi sebagai rute atau jalur. Definisi saluran distribusi. Menurut The American Marketing Association, saluran sendiri merupakan suatu unit struktur organisasi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, perusahaan besar, dan pengecer yang dibungkus dalam suatu komoditi, produk, atau jasa yang akan dipasarkan. Nah, definisi berikutnya yaitu menurut Glenn Walters, saluran merupakan sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Lalu, unsur penting apa aja sih yang ada dalam saluran distribusi? Yang pertama, ada saluran yang merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, karena anggota-anggota kelompok terdiri atas beberapa pedagang dan beberapa agen, maka ada sebagian yang ikut memperoleh nama dan sebagian lain yang tidak mendapatkan nama. Kemudian yang ketiga, tujuan dari saluran pemasaran sendiri adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. Kemudian yang terakhir, saluran melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya. Definisi manajemen saluran. Keputusan di mana fungsi-fungsi saluran tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya beberapa strategi. Strategi itu sendiri merupakan suatu rencana umum atau menyeluruh sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan dalam kegiatan saluran. Dalam hal ini, strategi mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen secara fisik maupun non-fisik daripada saluran. Jadi, menurut si Glenn Walters, manajemen saluran dapat didefinisikan sebagai berikut. Manajemen saluran adalah pengembangan strategi yang searah didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non-fisik. Kemudian kita akan cari tahu apa alasan utama para produsen menggunakan jasa perantara. Perantara pemasaran sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga perantara agen dan yang kedua yaitu lembaga perantara individu. Lembaga perantara agen dan juga perantara individu haruslah menjalankan kegiatan khusus di bidang distribusi. Nah, pada umumnya alasan utama mengapa para produsen menggunakan jasa perantara adalah mereka menganggap bahwa saluran perantara membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan distribusi yang nantinya akan menyalurkan produk mereka kepada para konsumen. Kemudian apa aja keuntungan dari menggunakan perantara? Yang pertama yaitu membantu distributor dalam menguraikan tugas mereka untuk mencapai konsumen. Yang kedua, membantu dalam menyediakan pengalaman
peralatan dan juga jasa reparasi, jasa transportasi, fasilitas penyimpanan seperti gudang dan juga sejumlah dana untuk membantu membuka penjualan secara strategis. Yang ketiga yaitu membantu pencarian konsumen. Yang keempat membantu kegiatan promosi dan juga penyediaan informasi mengenai produk. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam pengetakan dan juga penyortiran barang yang nantinya akan dijual. Perantara pedagang ini juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, pedagang besar. Pedagang besar merupakan unit usaha yang membeli atau menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga, atau pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir. Istilahnya, pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang terikat dalam kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran pada konsumen akhir atau orang-orang bisa menyebutnya pedagang grosir. Lalu yang kedua, jenis dari perantara pedagang ada pengecer. Pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha yang menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis. Pedagang eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi dan bukan keperluan usaha. Contoh dari pengecer ini adalah usaha retail dari Alfamart, Indomaret, Minimarket, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah perantara agen. Perantara agen ini dibagi menjadi dua, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. Agen penunjang adalah agen yang membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Jadi, agen penunjang ini melayani kebutuhan-kebutuhan dari setiap kelompok secara serempak. Sebagai contoh, agen penunjang ini adalah agen LPG, agen BBM, dan lain-lain yang sifatnya dari segi harga ditentukan oleh pemerintah. Lalu agen pelengkap, agen ini berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen pelengkap dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukan antara lain jasa konsultasi, jasa finansial, jasa informasi, dan jasa khusus. Beberapa alternatif distribusi. Barang konsumsi dan barang industri memiliki perbedaan dalam segmen pasar dan saluran distribusi yang digunakan. Barang konsumsi tujuan untuk konsumen akhir, sedangkan barang industri untuk keperluan industri. Perbedaan ini menuntut penggunaan saluran distribusi yang berbeda. Namun, dalam beberapa kasus, satu jenis barang dapat dikategorikan sebagai barang konsumsi dan barang industri secara bersamaan. Contohnya, tekstil dapat digunakan sebagai bahan baku oleh industri konveksi dan juga dibeli oleh konsumen rumah tangga untuk keperluan pribadi. Kemudian ada dua saluran distribusi barang. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Saluran distribusi barang konsumsi ini memiliki 5 saluran utama. Yang pertama, produsen ke konsumen, dan yang kedua, produsen ke pengecer ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Yang keempat, produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Dan yang kelima, produsen ke konsinyasi ke agen ke pedagang besar dan ke pengecer. Pada setiap salurannya, produsen memiliki pilihan untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. Kemudian saluran distribusi barang industri memiliki 4 saluran utama yang digunakan. Yang pertama, produsen ke pemakai industri. Yang kedua, produsen ke distributor industri ke pemakai industri. Yang keempat, produsen ke agen ke pemakai industri. Dan yang keempat, produsen ke agen ke distributor industri ke pemakai industri. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama yakni pertimbangan pasar, lalu yang kedua pertimbangan barang, ketiga pertimbangan perusahaan, lalu yang keempat pertimbangan perantara. Yang pertama mengenai pertimbangan pasar, karena saluran distribusi ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir pembelian konsumen, maka keadaan pasar juga merupakan faktor penentu atau faktor penting dalam suatu pemilihan saluran. Lalu yang kedua mengenai pertimbangan barang. Di pertimbangan barang ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari penilaian barang. Di antaranya yaitu seperti nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standar, dan luasnya produk pesanan lain. Lalu yang kedua ada distribusi selektif.
Perusahaan yang menggunakan distribusi selektif biasanya mencoba memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer di area geografis. Biasanya saluran ini digunakan untuk memasarkan produk baru, barang belanjaan atau barang khusus, dan juga barang industri seperti peralatan atau aksesoris. Penggunaan saluran distribusi selektif adalah dimaksudkan untuk menghilangkan distributor yang tidak menguntungkan ataupun tidak meningkatkan volume pada penjualan dengan jumlah yang sudah terbatas dengan transaksi. Lalu yang ketiga ada pertimbangan perusahaan. Pada segi pertimbangan perusahaan juga terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang pertama ada sumber pembelanjaan, lalu yang kedua ada pengalaman dan kemampuan manajemen, yang ketiga pengawasan saluran, dan yang keempat pelayanan yang telah diberikan oleh penjual. Lalu yang keempat ada pertimbangan perantara. Pada pertimbangan perantara juga terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang pertama ada pelayanan yang diberikan oleh perantara, lalu yang kedua kegunaan dari perantara, dan yang ketiga sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, lalu yang keempat mengenai volume penjualan. Lalu yang terakhir ada distribusi eksklusif. Di distribusi eksklusif ini dilakukan oleh perusahaan yang hanya menggunakan satu pedagang grosir atau pengecer pada suatu kawasan tertentu. Jadi produsen atau penyedianya dapat menjual produknya ke satu daerah atau satu grosir pengecer. Dalam 3 alternatif pilihan terdapat distribusi intensif. Penyaluran intensif ini dapat dilakukan dengan cara produsen yang menjual barang konsumsi. Perusahaan mencoba menggunakan sebanyak mungkin distributor, khususnya pengecer, semaksimal mungkin untuk mencoba mendekati dan menjangkau konsumen. Semua hal ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumen. Sedangkan untuk barang industri intensif distribusi, biasanya tersedia terbatas pada persediaan operasi atau barang standar lainnya. Lalu yang kedua ada distribusi selektif. Perusahaan yang menggunakan distribusi selektif biasanya mencoba untuk memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer di area geografis. Lalu yang terakhir ada distribusi eksklusif. Di distribusi eksklusif ini dilakukan oleh perusahaan yang hanya menggunakan satu pedagang grosir atau pengecer pada suatu kawasan tertentu. Jadi produsen atau penyedianya dapat menjual produknya ke satu daerah atau satu grosir pengecer. Jadi untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang pengendalian saluran distribusi. Jadi untuk membuat agar penyalur independen dapat lebih terikat pada produsen, maka produsen harus mengambil beberapa kebijaksanaan seperti yang pertama, produsen harus menyatakan bahwa tugasnya tidak berakhir pada saat produknya terjual. Dan untuk yang kedua, produsen harus menyatakan bahwa masalah yang dihadapi penyalur merupakan masalah bagi produsen yang tidak dapat diabaikan. Dan untuk yang ketiga, produsen harus memberi ganti kepada penyalur atas garansi dan servis lain yang diberikan kepada pembeli. Dan untuk yang keempat atau terakhir, produsen harus dapat memberikan semangat kepada penyalur dengan memberi sejumlah insentif, yaitu konsesi price dan bantuan keuangan serta proteksi. Sekian pemaparan materi distribusi dari kelompok kami, mata kuliah Manajemen Pemasaran Prodi Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.